siang hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Oke. Baik, Ibu. Oke, senang sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita di waktu 13.00 WITA. Bapak Ibu, mudah-mudahan di sana suasananya cerah ya Bapak Ibu. Secerah dengan wajah Bapak Ibu semuanya. Lumayan mendung. Bagaimana bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke, baik. Sudah ada Pak Petrus ngasih jempol ya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Bentar, izin share screen ya Bapak Ibu. Boleh. Oke, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, senang sekali ya Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Oke, tidak terasa Bapak Ibu sudah memasuki paket modul 2 ya Bapak Ibu. Bagaimana semangatnya, masih on fire? Oke, baik. Masih menyala. Benar. Jangan sampai kendor ya, paket modul 1 semangat, paket modul 2-nya turun, nanti 3 naik, biar enggak seperti itu. Jadi harus terus membara ya semangatnya Bapak Ibu. Oke, kita sudah memasuki paket modul 2, itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, modul yang pertama itu adalah modul 2.1. Ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Slide saya sudah berpindah ya Bapak Ibu ya? Masih belum, Bu. Oh, belum. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya? Oke, Bapak Ibu. Nah, modul 2.1 ini ditulis oleh Ibu Oskarina Dewi Kusuma gitu bersama dengan Ibu Siti Lutfah ya, yang biasanya disebut dengan Silut gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah dibersamai oleh Ibu Oskarina atau juga Ibu Silut mungkin ya. Nah, beliau adalah pengembang modul 2.1, itu bagaimana Bapak Ibu nanti memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tuh. Oke, ini sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan profil saya. Ya, saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu, mungkin hanya diberi kesempatan terlebih dahulu gitu aja ya. Nanti siapa tahu Bapak Ibu yang sekarang jadi CGP, besok jadi PP, jadi fasil atau jadi instrukturnya gitu. Ya, saya adalah Nimade Dewi Ermawati gitu ya Bapak Ibu. Keseharian saya itu sebagai guru matematika di SMK Negeri 2 Tabanan, Bali. Nah, ini ada beberapa pengalaman saya, Bapak Ibu ya, yang bisa dijadikan pengalaman gitu. Dulu saya CGP itu angkatan yang kedua, Bapak Ibu, kemudian sekaligus juga sebagai pengajar praktik kemarin di angkatan 2 juga gitu. Jadi sekalian sebagai CGP dan juga sekaligus pengajar praktik. Kemudian di fasilitator itu saya diberikan tugas di angkatan 6 dan juga di angkatan 9. Tuh. Oke, ini sedikit mungkin saya ingin menyapa Bapak Ibu fasilitator dulu ya, Bapak Ibu. Saya mulai dari
Ibu Victoria Maria Asih. Nah, mungkin selamat siang Bu, salam sehat dan bahagia buat Ibu. Oke, terima kasih Bu Victoria, semangat sekali ya siang hari ini. Oke, kemudian berikutnya kita ke Ibu Rafika. Selamat siang Ibu Rafika. Apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, belum ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Ratna Anggraini. Selamat siang Ibu Made, minta maaf ini tadi suaranya sempat hilang. Oh, oke. Selamat siang Bu Rafika ya. Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita Bu Rafika. Oke, selanjutnya ada Ibu Ratna Anggraini. Selamat siang Bu Ratna. Oke, nampaknya belum bergabung ya. Kita lanjut dulu ke Bapak Posma Sihombing. Halo, selamat siang Pak Posma. Halo, selamat siang Ibu Dewi. Salam kenal. Salam kenal juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung sih Bapak Ibu. Amin. Oke, iya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengajar praktik dan juga Bapak Ibu CGP hebat ya. Terima kasih sudah hadir di ruang elaborasi pemahaman untuk modul 2.1. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini komitmen kita bersama Bapak Ibu. Ini mungkin harus sering-sering diingatkan ya Bapak Ibu. Tidak hanya kepada siswanya gitu, tetapi kita di PGP itu juga punya komitmen gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu dimohonkan untuk menyalakan kamera gitu ya. Kemudian yang kedua, mematikan mic jika belum diberikan kesempatan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat gitu. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu kita bersama. Jika ada hal yang menurut Bapak Ibu penting, silakan boleh membuat catatan kecil gitu ya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan nih Bapak Ibu, mohon tidak melakukan recording gitu ya, apalagi menyebarkan. Mohon Bapak Abdul bisa di-unmute dulu. Dan saya ingatkan, saya ulangi ya Bapak Ibu, mohon tidak melakukan recording gitu, ataupun menyebarkan sesi elaborasi kita gitu, karena apa Bapak Ibu, jadi biar nanti oke. Apa saya dijadikan host ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah Pak Abdul di-unmute ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu jika kita ada interaksi gitu, boleh Bapak Ibu memanfaatkan chat yang ada di fitur Meet ini gitu ya. Jika ingin menyampaikan pendapat, mengomentari, boleh acungkan tangan dengan mengklik raise hand gitu ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jangan khawatir ya jika terjadi gangguan teknis gitu. Itu adalah hal yang biasa kalau kita bertemunya secara daring gitu ya Bapak Ibu. Yang penting mungkin nanti Bapak Ibu akan mempelajari modul berikutnya gitu ya, PSE, bagaimana kita mengendalikan sosial dan emosional kita jika situasinya dalam situasi ya dalam tanda kutip gawat gitu misalnya, atau situasinya mendesak gitu. Nah, nanti lebih akan dipelajari di modul berikutnya gitu. Nah, itu komitmen kita bersama Bapak Ibu, sepakat ya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih jempolnya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sesi kali ini Bapak Ibu durasi waktunya itu kurang lebih 90 menit. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu banyak lebihnya ya. Mohon juga Bapak Ibu mengingatkan kita bersama jika waktunya sudah melewati gitu ya. 10 menit itu untuk pembukaan. Kemudian 10 menit berikutnya itu untuk refleksi awal, kemudian 40 menit itu penguatan
terkait dengan konsep-konsep kunci terkait modul pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti ada sesi 20 menit itu adalah untuk kita tanya jawab. Kemudian 10 menit terakhir itu adalah refleksi akhir dan juga berbagi nanti ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu di modul 2.1 ini gitu. Kenapa sih Bapak Ibu diajarkan gitu ya belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid gitu ya. Yang pertama itu adalah nanti Bapak Ibu diharapkan dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu diharapkan dapat memfasilitasi guru lain. Nah, selain ilmunya itu untuk diri sendiri, tetapi juga nanti bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak Ibu, baik itu di sekolah, Bapak Ibu sendiri maupun di sekolah yang tempat rekan yang lain gitu ya. Jadi di luar sekolahnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi terkait bagaimana memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang berikutnya, selain nanti memfasilitasi merancang alur dan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu juga diharapkan dapat memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Nah, itu harapannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini capaian umum modulnya Bapak Ibu. Jadi modul 2.1 itu ada 2 hal yang mungkin nanti diharapkan tercapai gitu ya. Yang pertama, selain Bapak Ibu memahami bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi itu, Bapak Ibu juga diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu juga diharapkan menjadi teladan nih. Jadi teladan untuk baik untuk diri sendiri maupun untuk rekan-rekannya yang ada di sekolah tempat kerjanya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang ada di sekolah lain gitu ya. Nah, bagaimana menjadi teladan dengan melakukan praktek-praktek reflektif. Nah, ini saya highlight ya Bapak Ibu ya. Jadi melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitar Bapak Ibu sendiri. Gitu. Oke, ini capaian khususnya Bapak Ibu ada kurang lebih ada 6 gitu ya. Yang pertama menunjukkan pemahaman, kemudian mendemonstrasikan pemahaman, kemudian mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian ada menganalisis penerapan diferensiasi, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana menunjukkan sikap kreatif percaya diri, kemudian mau mencoba dan berani mengambil resiko. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu yang terpenting. Bagaimana Bapak Ibu mau mencoba dan berani mengambil resiko atas apa yang sudah dilakukan. Gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, mungkin kita refleksi awal dulu ya. Bapak Ibu di sini semuanya berperan atau tugas pokoknya sebagai pendidik gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu merancang pembelajaran, apa sih yang biasanya Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu? Nah, hal apa sih yang pertama kali Bapak Ibu perhatikan jika merancang suatu skenario pembelajaran? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan, saya beri waktu kurang lebih 1 menit cukup. Oke, Pak Petrus itu tujuan pembelajaran, oke. Bu Marcelinus tujuan pembelajaran, oke. Silakan mungkin yang lain boleh dituliskan di kolom chat ya. Tujuan pembelajaran, oke. Terus apa lagi nih Bapak Ibu? Biasanya capaian pembelajaran, CP-nya
kurikulum dan tujuan pembelajaran, oke, kondisi siswa, apalagi nih Bapak Ibu. Kemampuan dasar siswa, asesmen formatif, asesmen diagnostik, oke. Media pembelajaran, asesmen sumatif, oke Bu Regina. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah menuliskan secara tertulis gitu ya. Saya ingin mendengar nih Bapak Ibu secara lisan, kenapa Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya itu? Gitu. Silakan. Saya buka dulu kesempatan yang pertama. Siapa? Monggo, silakan yang berkenan. Saya ingin dengar alasannya kenapa bisa hal yang diperhatikan itu adalah seperti yang Bapak Ibu tuliskan. Silakan. Boleh mau di raise hand dulu Bapak Ibu? Oke, Bapak Marcelinus, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ini minta maaf ini tadi waktu perkenalan awal tidak sempat ikut. Ibu Dewi ya Bu ya? Iya betul Pak. Salam kenal Pak Marcelinus. Oh ya. Baik Bu, salam. Berkaitan dengan ini nanti saya isi di setter itu berkaitan dengan yang pertama yang saya perhatikan itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kenapa saya mengisi itu tujuan pembelajaran? Saya pikir dalam setiap pembelajaran itu hal pertama yang perlu kita ketahui itu adalah apa yang menjadi target utama kita dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Begitu. Kemudian berangkat dari situ nanti baru kita merancang seperti apa dia punya strategi-strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan itu tujuan pembelajaran itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marcelinus. Ini jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Oke, kita dengarkan dulu Ibu Margareta. Ya, silakan Ibu Margareta. Terima kasih Ibu, salam kenal dari Labuan Bajo, NTT. Salam kenal Bu Margareta. Kenapa saya menuliskan bahwa yang terpenting adalah tujuan pembelajaran dengan kata kerja operasionalnya. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran, saya tidak keluar dari jalur, saya tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang saya buat itu dan apa yang harus saya capai dalam satu kali tatap muka itu. Kenapa harus kata kerja operasional? Karena ini berkaitan nanti dengan LKPD yang harus saya memberikan kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran saya itu dapat tercapai dan kompetensi siswa bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Margareta. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat yang lain. Nah, Pak Marcelinus dengan Bu Margareta kayaknya dia sependapat gitu ya. Hal yang diperhatikan pertama kali adalah tujuan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu saya ingin dengar yang berbeda gitu. Oke, ke Bu Regina. Silakan Bu Regina. Halo Bu Regina. Masih mute mic-nya itu Bu Regina. Masih ter-unmute Ibu.
Gimana, Bu Regina? Mungkin ada gangguan teknis kayaknya ya dari Bu Regina. Oke, kita menuju ke Bapak Ibu yang lain dulu ya. Mungkin yang berbeda pendapat dengan Pak Marcelinus dan Bu Margareta dulu. Silakan. Nggak ada ya, kayaknya sependapat semua ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama yang harus kita perhatikan, apa hal yang kita harus perhatikan pertama kali dalam merancang sebuah pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran, kenapa tujuan pembelajaran gitu ya Bapak Ibu? Karena tujuan pembelajaran itu adalah orientasi kita akhir gitu. Kita mau ngajak siswanya itu mau kemana gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah menjadi acuan kita gitu. Apa sih yang mau akan kita capai? Kita mau belajarkan apa sih? Siswa kita mau berada di posisi apa gitu. Jadi yang kita perhatikan pertama adalah tujuan pembelajarannya. Benar sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita mengajar gitu ya, mungkin mengajar di satu kelas saja dulu gitu. Kita akan melihat siswa kita adalah beragam. Gitu ya. Jadi dengan karakteristiknya yang unik gitu ya, kalau di filosofisnya KHD gitu, karakteristiknya unik, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi keberagaman murid itu cakupannya sangat luas Bapak Ibu ya. Yang pertama, bisa saja siswa kita itu adalah beragam dari latar belakang keluarganya. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang berasal dari keluarga yang mampu, yang kurang mampu, bahkan yang memang mungkin kategorinya keluarganya yang dalam tanda kutip ya mungkin miskin gitu ya. Atau misalnya latar belakang keluarganya ada yang tinggalnya di pedesaan, ada yang di kota gitu ya. Atau yang mata pencaharian keluarga atau ayah ibunya itu jadi petani, ada yang jadi mungkin jadi guru, jadi dokter, nah dan lain sebagainya. Itu dari latar belakang keluarganya. Kemudian yang kedua adalah keberagaman murid kita itu berasal dari kemampuan memahami bahasa. Nah, mungkin ini kalau di tempat Bapak Ibu bahasa daerahnya apa ya mungkin ya. Kalau di NTT itu bahasanya apa ya? Bahasa daerahnya. Di Bahasa Manggarai. izin Ibu, di NTT itu banyak sekali bahasanya Ibu. Nah, itu. Ada yang pakai bahasa Manggarai, ada yang pakai bahasa Ngada, Ende dan lain-lain Ibu. Oke, terima kasih Pak. Jadi beragam sekali. Nah, dari keberagaman bahasa itu kita harus memperhatikan tuh siswa kita. Sama kayak saya Bapak Ibu yang berasal dari daerah Bali, walaupun suku bahasanya hanya satu, bahasa Bali, tapi masing-masing kabupaten itu bahasa Balinya ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Mungkin yang dari daerah timur, yang bagian Karangasem gitu ya di tempat saya, mau ke daerah bagian selatan, Tabanan gitu misalnya. Nah, itu ada beberapa bahasa yang memang kita belum paham di daerah yang lain gitu ya, walaupun sama-sama memang suku bahasa Bali gitu. Nah, kemudian keberagaman yang berikutnya itu adalah menguasai keterampilan. Nah, kadang-kadang siswa kita itu sesuai dengan tempat tinggalnya, ada yang terampil menari, kemudian ada yang terampil mengukir gitu mungkin ya, atau yang dekat dengan pantai gitu, dia terampil merajut jala gitu misalnya ya, atau yang lainnya gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah keberagaman. Oke, yang berikutnya adalah keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari. Nah, Bapak Ibu mungkin sering menemukan siswa itu ada yang senang baca, maka dia kemampuan prasyaratnya udah melebihi daripada siswa yang memang sama sekali belum pernah dia membaca. Nah, itu adalah menjadi salah satu keberagaman dari siswa kita. Gitu. Kemudian berikutnya ada kondisi sosial emosional. Nah, ini juga menjadi sebuah keberagaman ya Bapak Ibu ya, emosional latar belakang dari keluarganya itu seperti apa? Oh, mungkin dia dididik dari suasana keluarga yang rukun, harmonis, kemudian ada yang di satu sisi mungkin keluarganya berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip ya broken home misalnya, kurang perhatian dan lain sebagainya.
gitu. Kemudian minat. Nah, ini minat ini juga beragam ya Bapak Ibu ya. Dari siswa kita, tidak bisa kita menyamakan, oh ini anak minatnya karena di daerah saya misalnya di satu kabupaten gitu harus sama nih minatnya. Nah, tidak bisa kita samakan seperti itu. Oke, kesulitan tertentu juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang siswa kita, oh saya kesulitan belajar jika situasinya dalam keadaan bising gitu ya, ribut gitu misalnya. Nah, itu juga menjadi sebuah keberagaman dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu menemukan siswanya selain yang saya sebutkan tadi banyak hal lagi keberagamannya gitu ya. Nah, dari keberagaman itu, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik akan menemukan sebuah tantangan gitu ya. Namun tantangan itu bukan menjadi sebuah hambatan. Nah, itu yang saya mungkin garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Tantangannya itu apa saja nih Bapak Ibu dari keberagaman yang kita temukan itu? Nah, ini ya. Yang pertama, ada siswa mungkin yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami seperti yang saya sebutkan tadi, siswa yang memang keterampilan prasyaratnya dia sudah tahu lebih dahulu dibandingkan dengan siswa yang belum, maka yang belum ini akan memerlukan waktu lebih banyak untuk memahami sebuah pengetahuan baru gitu ya. Kemudian murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak. Nah, ini juga beragam kan tantangannya. Oh, yang ini pengetahuan awalnya adalah baru tahu perkalian sampai 10 gitu misalnya ya. Sedangkan siswa yang lain dia udah punya nih pengetahuan awal. Namun kategorinya sudah berbeda. Mungkin dia sudah tahu dari 11 sampai 15 gitu misalnya. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan kita nih Bapak Ibu sebagai guru. Gitu. Kemudian yang 3, tantangannya adalah mungkin ada siswa, pernah nggak Bapak Ibu menemukan kalau disuruh duduk siswanya itu susahnya minta ampun. Dia maunya bergerak ke sana, kemari gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada murid yang tidak bisa duduk terlalu lama, dia maunya bergerak terus gitu. Kadang-kadang ada siswa kita yang dia memainkan alat tulisnya gitu, mukul-mukul meja, seperti itu misalnya dengan alat-alat tulisnya kita sudah menegurnya beberapa kali, namun dia tetap aja. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan kita. Gitu. Ada yang muridnya juga kesulitan berkonsentrasi, kemudian kalau kita kasih tes hasilnya selalu buruk, selalu jelek gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tantangan ini Bapak Ibu itu akan menjadi perhatian kita bersama. Nah, jadi keberagaman murid itu adalah keniscayaan Bapak Ibu. Maka guru yang efektif itu akan memperhatikan dengan proaktif dan bijaksana. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan siswa yang beragam itu sudahkah proaktif dan bijaksana Bapak Ibu? Atau malah justru menjadikan keberagaman itu sebagai suatu hambatan? Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran itu adalah mendukung semua murid di kelas kita. Oh, yang beragam ini bagaimana ya kita mengemasnya Bapak Ibu? Pembelajaran agar siswa yang seperti saya sebutkan tadi, dia nggak mau saya suruh duduk nih belajarnya. Kemudian lagi satu ada siswa yang dia senangnya mendengarkan musik mungkin di kelas ya. Nah, bagaimana tuh Bapak Ibu menciptakan sebuah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Gitu. Nah, itu intinya ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi menurut National Professional Resources, ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses yang komprehensif Bapak Ibu. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Jadi bukan hanya melihat, oh anak ini minatnya ini, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita melihat suatu proses yang secara menyeluruh. Gitu ya. Kemudian selain menyeluruh, dia juga fleksibel. Jadi nggak ada harus terpatok, oh harus begini nih kalau siswa yang
kondisinya seperti ini, saya harus menerapkannya patokannya ini. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya, tetapi fleksibel. Jadi kembali ke tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin harapkan. Gitu. Nah, yang fleksibelnya ini mencakup hal apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama, baik dari perencanaan, kemudian persiapan, kemudian bagaimana menyampaikan pembelajaran Bapak Ibu di kelas, kemudian bagaimana mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid Bapak Ibu di kelas. Nah, itu yang komprehensif dan fleksibelnya ya Bapak Ibu, baik dari merencanakan, kemudian bagaimana menyiapkan, kemudian saya harus menyampaikan materi saya dengan situasi-situasi siswa saya yang beragam ini seperti apa gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang menjadi pertimbangan lain adalah Bapak Ibu juga harus memperhatikan siapa yang mereka ajar atau siapa yang Bapak Ibu ajar, itu juga dilihat. Kemudian Bapak Ibu apa yang mau diajarkan? Kemudian yang ketiga, di mana mereka belajar gitu. Nah, itu juga pembelajaran berdiferensiasi itu mempertimbangkan hal-hal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang saya ajak untuk belajar, kemudian apa yang mau saya ajarkan, kemudian di mana mereka akan saya ajak untuk belajar. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses mereka untuk belajarnya itu. Itu. Jadi ada 4 hal ini ya Bapak Ibu ya, siapa, apa, di mana, dan bagaimana. Tuh. Oke. Nah, ini mungkin menurut Tomlinson ya Bapak Ibu ya. Jadi mendiferensiasi pembelajaran itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengguncang. Nah, ini ada saya kasih tebal ya. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu itu mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid itu memiliki banyak pilihan. Bagaimana dia menerima informasi, bagaimana dia memahami ide, kemudian bagaimana dia mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Nah, tentu saja Bapak Ibu harus banyak sekali belajar dan punya referensi. Kalau siswa saya begini, itu apa yang harus saya lakukan? Kemudian materinya apa yang saya mau ajarkan? Kemudian di mana nih saya akan mengajak siswa saya untuk belajar? Kemudian bagaimana nih prosesnya? Nah, itu ya jadi banyak memiliki pilihan-pilihan. Gitu. Nah, oke, sampai situ dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada diskusi dulu. Saya buka satu pertanyaan untuk kita diskusikan Bapak Ibu, boleh? Oke, belum ada ya. Boleh disimpan nanti pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Oke, ini kita sepakat atau tidak sepakat ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk pernyataan yang pertama. Nah, pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Oke, tidak sepakat, tidak. Oke, hampir sebagian besar nggak sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, ini. Melakukan diferensiasi itu sama artinya dengan membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Ayo, silakan sepakat atau nggak sepakat nih Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat, oke. Pak Vitalis nih jempolnya ke bawah, berarti nggak sepakat ya. Oke, yang lainnya sepakat. Oke.
Bapak Ibu hampir sebagian besar jawabannya sepakat ya. Melakukan diferensiasi itu sama artinya dengan membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit seperti tes akademik, kemudian tes minat, kemudian tes bakat, diagnostik, atau yang lain-lain. Sepakat atau tidak nih Bapak Ibu? Ada yang sepakat, ada yang tidak. Oke. Tidak sepakat. Oke, kita lanjut. Yang keempat, Bapak Ibu, melabel anak itu hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Oke, ini jempolnya semua ke bawah nih, berarti nggak sepakat ya. Oke, ada juga yang sepakat. Oke, berarti hampir sebagian besar jempolnya ke bawah, berarti nggak sepakat. Oke, kita lanjut yang kelima. Anak yang sudah selesai berarti mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Tidak sepakat. Ada yang sepakat. Oke, beragam ya jawabannya ya. Ternyata Bapak Ibu juga berdiferensiasi jawabannya. Oke, lanjut. Mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik atau hanya sesuai kemampuan saja, gaya belajar saja, atau gender saja. Oke. Ada yang sepakat, ada yang enggak gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, sebentar. Ini tadi ya. Mungkin saya ingin dengar nih Bapak Ibu satu pendapat, bisa merangkum semuanya ya dari soal pernyataan 1 sampai pernyataan 6. Boleh disampaikan secara lisan. Sepakatnya itu kenapa, enggak sepakatnya itu kenapa. Oke, boleh disampaikan dulu yang ingin berbicara. Oke, nah Pak Alexius ya, silakan Pak Alexius. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Menurut saya kurang sepakat tadi karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak atau belajar murid, sehingga kita tidak mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya masing-masing, karena itu akan membuat anak juga tidak percaya diri dalam belajar. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih, Wan. Oke, Pak Alexius itu yang tidak sepakatnya yang mana, Pak? Tadi atau semuanya nggak sepakat ya? Semuanya saya tidak sepakat tadi. Oh, oke. Berarti jawabannya sama ya, 1 sampai 6 ini Pak Alexius nggak sepakat katanya ya. Karena tadi alasannya sudah disampaikan. Oke, saya ingin dengar lagi satu yang ada sepakatnya gitu. Yuk. Beda. Ke Ibu Regina, silakan. Silakan Ibu Regina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sepakat pada nomor 2, Ibu. Melakukan diferensiasi
membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Karena di sini kita akan melihat kebutuhan dari setiap murid sehingga kita melakukan diferensiasi dengan standar pada setiap murid yang kita temukan di dalam kelas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Regina. Yang sepakat yang nomor 2 ya, melakukan diferensiasi itu sama dengan membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap muridnya. Untuk yang lainnya, itu sependapat sama Pak Alexius, tidak sepakat. Oke, kita terakhir menuju ke Pak Sebastianus, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menurut saya yang nomor 3 ini, saya di sini berada pada posisi sepakat. Karena untuk memahami keanekaragaman kebutuhan peserta didik, maka kita sebagai pendidik melakukan instrumen yang sedikit agak rumit untuk bisa kita ketahui bahwa kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Sehingga jawaban saya adalah saya sepakat dengan untuk mengetahui murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit seperti tes akademik, minat, bakat, dan diagnostiknya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini Pak Sebastianus untuk nomor 3, dia sepakat ya, untuk mengetahui kebutuhan murid itu ya buat instrumennya yang agak-agak rumit gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya yang juga berdiferensiasi gitu ya, yang beragam gitu. Dan juga alasannya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi. Nah, yang muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, di benak Bapak Ibu, ini yang merah-merah ini adalah miskonsepsinya. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah meluruskannya. Nah, Bapak Ibu, ini konsepsi yang menjadi itu yang beredar itu bahwa diferensiasi itu adalah seperangkat strategi pembelajaran. Itu yang beredar saat ini di kalangan mindset Bapak Ibu semuanya. Bahwa diferensiasi itu adalah sebuah strategi pembelajaran. Padahal sebenarnya diferensiasi itu adalah sebuah filosofi atau cara berpikir Bapak Ibu. The way of thinking. Gitu ya. Jadi bukan strategi pembelajaran. Jadi cara berpikir atau keputusan yang masuk akal atau seperangkat prinsip. Gitu ya. Jadi bukan berpatokan pada strategi pembelajaran. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu menuangkan atau mengimplementasikan pemikiran Bapak Ibu terhadap kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu yang beragam. Gitu. Itu sebenarnya diferensiasi itu. Jadi bukan patokannya, oh strateginya begini. Patokannya adalah ini. Gitu. Jadi apa yang saya terapkan di kelas saya, belum tentu itu akan menjadi efektif di kelas rekan kita, Bapak Ibu. Jadi maka oleh karena itu, Bapak Ibu harus memahami keberagaman siswa kita itu seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ke siswa kita itu adalah apa. Itu yang menjadi hal terpentingnya. Ya. Kemudian yang kedua, miskonsepsinya adalah untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, maka guru-guru harus diberikan contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas, guru-guru yang lainnya gitu ya. Nah, itu sudah menjadi miss Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, oh saya punya referensi cara mengajar saya di kelas saya itu adalah seperti ini. Kalau ada siswa yang keanekaragaman belajarnya, kebutuhan belajarnya adalah seperti ini, maka metode atau strategi yang diterapkan adalah ini. Nah, itu adalah miss ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, praktik pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses refleksi. Ya, Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran itu, namun Bapak Ibu nggak pernah melakukan refleksi. Oh, kalau saya pembelajarannya begini, apa sih yang kurang? Kemudian yang bagusnya itu apa?
Nah, itu kadang-kadang belum Bapak Ibu sepenuhnya dilakukan. Padahal di pembelajaran berdiferensiasi, asesmen itu menjadi hal yang penting, menjadi panduan ya Bapak Ibu ya, di samping tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, nah, miskonsepsinya adalah diferensiasi itu adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini sudah miss. Oh, saya sudah pernah tuh melakukan itu. Oh, yang ini saya belum pernah. Bukan sekedar hanya itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu merespon, bagaimana Bapak Ibu itu memperhatikan kebutuhan murid secara konsisten proaktif. Jadi secara konsisten. Oh, siswa saya ini kenapa ya? Kalau saya suruh duduk, dia nggak mau. Berarti apa sih yang salah? Apakah cara mengajar saya yang salah? Ataukah metode saya yang salah? Atau saya belum mengetahui kebutuhan belajar dari siswa saya? Bukan hanya terfokus, oh saya sudah menerapkan nih, untuk siswa saya nggak bisa saya suruh duduk, itu saya udah lakukan ini, bukan hanya sebatas itu ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu merefleksikannya secara konsisten dan proaktif. Kemudian berikutnya, miskonsepsinya adalah bahwa diferensiasi itu sebenarnya hanyalah tentang instruction atau tentang pengajaran. Ini sudah menjadi miss Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif, kemudian kurikulumnya, tujuan pembelajarannya, penilaiannya, kemudian manajemen kelasnya yang fleksibel. Nah, itu kadang-kadang Bapak Ibu fokus hanya oh ini beragam, saya harus mengelompokkan nih siswa-siswa saya, bukan hanya berfokus pada itu. Tapi lingkungan belajarnya positif enggak? Tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu dengan sistem saya sudah tercapai apa belum? Gitu. Nah, itu beberapa miskonsepsinya yang sering kita temukan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada quotes mungkin ya dari Emerson gitu, bahwa jika kita hanya mempelajari metode, nah jadi kita hanya tahu metodenya nih Bapak Ibu, maka kita hanya terikat pada metode tersebut. Tetapi jika kita mempelajari prinsip dari metode itu, maka kita akan mampu mengembangkan metode itu dengan cara berpikir kita sendiri. Gitu. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi jika Bapak Ibu hanya paham tentang metode tersebut, nah kita hanya fokus, oh habis ini apa ya langkahnya ya, habis ini apa ya langkahnya ya gitu. Tapi kalau kita mengetahui, oh prinsip dari metode yang diterapkan itu adalah seperti ini, maka kita akan bisa mengembangkan atau mengemasnya ke dalam bentuk yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan belajar dari siswa kita. Nah, itu sudah termasuk dari pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya konsepnya ya. Di pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa terlepas dari nature of content. Jadi ada kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, ada assessment. Kemudian nggak bisa lepas juga dari murid kita, nature of student. Jadi ada kesiapan, kemudian ada minatnya, kemudian ada belajarnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwa dari pembelajaran berdiferensiasi itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan tujuannya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu bagaimana kita mendefinisikannya harus jelas. Siswa kita paham, kita pun juga paham, orientasinya tuh mau ke sini gitu. Kemudian berikutnya, yang kedua itu adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid kita itu adalah seperti ini, maka respon kita itu seperti apa? Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah tentu saja ada asesmen berkelanjutan nih Bapak Ibu.
Jadi asesmen baik itu awal, ataupun formatif, ataupun sumatif. Nah, ada nggak berkelanjutannya itu? Bukan hanya sekedar selesai kita melakukan asesmen, ya udah, kita dapat nilai, ya udah. Oh, ini nilai siswa kita jelek, itu nggak ada. Ya, hanya sekedar itu. Kemudian yang keempat, itu adalah lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Gitu. Kemudian yang kelima, itu adalah manajemen kelasnya yang efektif. Nah, itu. Nah, dari semua hal ini, itulah yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Yaitu keputusannya yang masuk akal. Gitu ya. Jadi the way of thinking, cara berpikir ya Bapak Ibu ya. Jadi saya luruskan, bukan hanya semata-mata adalah strategi pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan strategi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau strategi pembelajaran, saya ada pertanyaan, strategi pembelajaran apa nih yang paling efektif yang bisa saya terapkan di kelas kita? Itu jawabannya nggak ada. Di beberapa literatur itu menyebutkan, beberapa penelitian bahwa strategi pembelajaran yang paling efektif itu tidak ada Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Efektif di kelas saya belum tentu efektif di kelasnya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, itu bedanya. Nah, kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah menjadi fokus kita yang pertama nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham bagaimana capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu seperti apa, kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat membantu murid-murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sudah sedikit saya kau punya. Kau sudah banyak ya, 2 memang. Nah, oke. Bapak Ibu bisa mencermati ya gambar yang ada di slide gitu. Oke. Dari gambar-gambar itu kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Boleh deh yang ingin berkomentar. Oke, Pak Alexius, mohon di-unmute dulu ya Bapak. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, di sini ada gambar gitu ya. Gambar bercerita, cergam, cerita bergambar gitu. Oke. Di situ saya kasih judul asesmen berkelanjutan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bagaimana ya gitu gambar itu? Silakan. Kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu, santai aja. Oke. Yang raise hand Pak Gregorius. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Menurut saya, ini kalau lihat dari tema tadi asesmen berkelanjutan, jadi menurut saya ini tidak berkelanjutan asesmennya. Karena apa? Sejak awal memang sudah diketahui bahwa anjing itu tidak bersiul, ya. Jadi kalaupun dibilang diajari, ya sebelum dia apapun, maksudnya sudah diketahui bahwa anjingnya tidak mungkin bersiul. Jadi tidak ada keberlanjutan dalam proses asesmennya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gregorius. Ini nggak ada berkelanjutannya ya, menurut Pak Gregorius. Oke, Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke, kita menuju ke Bu Regina. Ini Bu Regina kayaknya dari tadi belum ada suaranya ya. Apa masih gangguan teknis nih Bu? Mudah-mudahan sekarang bisa ya. Udah Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Instruktur yang saya hormati. Dengan melihat topik asesmen berkelanjutan ini, dengan bagian yang pertama, aku sudah ajarin anjingku bersiul. Ini tetap berkelanjutan karena saya berpikir bahwa saya sudah mengajarkan dia, tetapi apakah saat kapan baru dia bisa bersiul? Ini dalam tanda tanya saya. Dan dengan poin yang kedua, aku tidak dengar dia bersiul. Jadi sampai kapanpun nanti saya akan mendengarkan dia bersiul. Ini menjadi suatu berkelanjutan terus sampai saya harus mendengar anjing ini bersiul.
Dan ini berkelanjutan terus harus mengajarkan anjing ini harus bersiul sampai saya mendengarkan suaranya. Pada bagian yang ketiga aku bilang aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Jadi menjadi kesimpulan saya bahwa saya tidak dengar suaranya pun saya menjadi kekuatan saya tetap mengajarkan dia untuk dia bersiul. Entah kapan itu saya tidak tahu kapan dia bersiul. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Regina. Kalau Bu Regina nih memandangnya sudah berkelanjutan gitu ya, Ibu ya. Iya, iya. Oke, kalau tadi Pak Gregorius ini nggak berkelanjutan, berarti ada dua hal yang berbeda. Mungkin lagi satu yang jadi penengah nih, yuk. Poinnya baru satu ya, biar ada penengahnya nih. Oke, ke Pak Bernardus, silakan. Baik, terima kasih Ibu Fazil yang saya hormati, teman-teman semua selamat siang menjelang sore. Dari topik di atas tentang asesmen berkelanjutan ini dengan 3 gambar yang ada ini yang pertama adalah pemilik anjing ini itu dia coba sudah berusaha untuk memberikan atau mengajarkan kepada anjing tentang bagaimana bersiul. Karena juga mungkin ini terjadi dalam perjalanan tetap pemilik anjing tetap memantau dan tetap terus mendampingi, menuntun dan tetap mengajarkan sehingga dia harus bisa bersiul. Di satu titik ini juga pada ketiga ini ada ketiga ini bahwa anjing ini tetap belum bisa bersiul. Ini berarti bahwa asesmen dengan kondisi itu dia harus tetap memberikan pendampingan, bimbingan sehingga hasil yang ingin dicapai dari asesmen berkelanjutan adalah anjing itu bisa bersiul sesuai dengan tujuan dari bagaimana dia mengajarkan tadi itu. Terima kasih Bu Fasil, saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Bernardus. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah berpendapat. Oke, dengan jawaban yang beragam. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu di sesi berikutnya untuk kita diskusi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi, selain tujuan pembelajaran, hal yang terpenting itu adalah asesmen. Ya. Nah, 4 pertanyaan besar yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, kita berharap murid kita belajar apa? Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid kita itu sudah belajar? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merespon murid kita yang belum paham? Kemudian yang keempat, bagaimana kita merespon murid kita yang sudah paham? Itu 4 pertanyaan besarnya ya Bapak Ibu kalau kita melakukan asesmen berkelanjutan. Nah, apa kaitannya dengan gambar yang tadi Bapak Ibu? Kita berharap bahwa si anjing itu bisa bersiul. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat kebutuhan belajarnya, apakah anjing itu dia perlu bisa bersiul? Bapak Ibu? Apakah seekor anjing itu orientasinya harus bisa Nah, enggak mungkin ya. Jadi logikanya tujuan pembelajarannya berarti sudah nggak connect gitu, nggak cocok. Gurunya mau dia bisa bersiul, tapi si anjingnya itu nggak mau gitu. Buat apa saya bisa bersiul? Gitu misalnya ya kalau si anjing itu bisa ngomong gitu. Nah, dari situ sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melakukan sebuah asesmen berkelanjutan, kita mulai dari asesmen awal. Kita mulai dari asesmen formatif. Setelah asesmen awal adalah asesmen formatifnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu yang menjadi proses penting tuh Bapak Ibu. Jadi asesmen itu sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, ini
Seperti tadi ya. Jadi bukan hanya kehendak kita, seperti tadi kita lihat anjing, oh saya mau anjing ini bisa bersiul. Tapi kalau kita ukur asesmennya, nah udah nggak nyambung, nggak cocok gitu. Kalau sudah nggak cocok, bagaimana kita melakukan asesmen berkelanjutan, Bapak Ibu? Apakah bisa? Nah, tentu saja tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen formatif itu bagaimana memberikan peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi efektif apa enggak nih pembelajaran saya itu. Tuh. Nah, maka itu akan penting. Asesmen itu sangat penting Bapak Ibu. Tuh. Oke. Nah, ini mungkin ya, saya percaya jika saja guru-guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Itu kepercayaan saya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya nggak? Apakah Bapak Ibu sudah berefleksi? Jika saja Bapak Ibu memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Maka keputusan yang masuk akal yang Bapak Ibu terapkan, the way of thinking-nya, cara berpikirnya akan datang secara alamiah. Akan datang secara spontanitas. Oh, ini siswa saya begini, ini saya harus beginikan nih. Oh, kemarin pembelajaran saya tuh ini kayaknya belum nyambung ya. Berarti ke depannya itu saya harus terapkannya yang seperti ini. Gitu. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu tadi dari Andrew Miller ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini udah tadi ya, asesmen formatif. Kemudian ada asesmen awal. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana kita mengetahui atau merespon kebutuhan belajar murid? Nah, kebutuhan belajar murid itu ada 3 ya, yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian ada minat, kemudian ada kesiapan belajar, kemudian ada profil belajar. Dan Bapak Ibu juga sudah membaca ya di modulnya terkait dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian kebutuhan belajar murid yang pertama itu adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Nah, menurut Tomlinson itu ada equalizer, itu ada kurang lebih 6 aspek gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah harus ke 6-6-nya ini yang saya ukur Bapak Ibu? Kalau misalnya menerapkan di sebuah kelas, apakah ke 6-6-nya ini harus saya bisa akomodir atau akomodasi untuk siswa saya? Tidak. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau siswa kita dalam jumlah banyak nih Bapak Ibu, 40 orang dengan beragam kebutuhan belajar murid. Kalau Bapak Ibu membedakan seperti tadi, setiap anak capaian belajarnya A, ini B, ini C, berapa tuh pusing kita jadi guru ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sebagai amunisi kita Bapak Ibu, sebagai senjata kita bahwa kita paham, oh dari segi kesiapan belajar itu ada sifat mendasar, kemudian ada yang transformatif. Oh siswa kita ini dia sudah tahu kalau pengetahuannya itu bersifat konkret, benda-bendanya konkret. Oh yang ini dia udah levelnya lebih tinggi, oh dia sudah paham dengan benda-benda yang sifatnya abstrak gitu. Oh yang ini masih konteksnya yang sederhana. Oh yang ini udah tahu kompleks. Kita paham keenam dari aspek ini, equalizer yang ditulis oleh Tomlinson. Tetapi ini menjadi amunisi, menjadi senjata kita Bapak Ibu. Gitu ya. Bukan semuanya harus kita akomodir gitu. Tapi kita mempunyai referensi yang kaya gitu, bahwa kesiapan belajar murid itu yang ini yang harus saya lihat gitu. Gitu. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini saya memberikan sebuah kasus nih Bapak Ibu.
Misalnya Ibu Lucy, bagaimana Bu Lucy ini melihat kebutuhan belajar murid itu dari readiness-nya, dari kesiapan belajarnya. Oke, Ibu Lucy itu akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berikut ini adalah hasil observasi dan informasi yang didapatkan dari penilaian awal yang dilakukan. Oke, ini hasilnya. Dia udah melakukan observasi, hasilnya adalah seperti ini. Beberapa murid paham konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Kemudian beberapa murid lagi memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Kemudian beberapa murid lagi belum memahami konsep keliling. Nah, pertanyaannya, jika Bapak Ibu sebagai Bu Lucy, apa yang Bapak Ibu lakukan? Boleh sharing? Silakan. Ayo, silakan Bapak Ibu. Oke, kita ke Pak Bernardus, silakan. Baik, terima kasih, Bung. Yang pertama setelah Ibu Lucy melaksanakan asesmen awal ini, tes awal ini, tadi ini pasti tujuan untuk dia mau mengetahui pemahaman awal atau kebutuhan belajar murid pertama. Itu setelah dia melalui tes awal ini untuk dia bisa mengetahui kebutuhan belajar murid. Ini nanti berkaitan dengan strategi atau pembelajaran yang akan dia lakukan. Apakah dia menggunakan metode-metode pembelajaran yang pas untuk nanti berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa atau tidak. Sehingga di sini setelah dia melihat melakukan 3 kali tes tadi atau tes pertama melakukan tes itu, dia sudah menemukan ada tiga kelompok murid yang dengan pemahaman berbeda-beda. Nah, di sini dengan kebutuhan belajar ini dan konsep ini, maka dia akan bisa merancang sebuah pembelajaran yang setidak-tidaknya bisa memberikan pemahaman yang sama, bisa meningkatkan pembelajaran pengetahuan siswa secara bersama-sama. Mungkin itu saja Ibu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bernardus. Itu salah satu langkah ya, the way of thinking-nya dari Pak Bernardus seperti itu. Oke, saya ingin dengar Bapak Ibu yang lain mungkin punya ide kalau ada ketemu permasalahan seperti ini, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu, the way of thinking-nya itu apa ya gitu. Silakan. Kita ke Ibu Sebastiana, silakan. Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya jadi Ibu Lucy, hal yang pertama saya lakukan adalah untuk murid yang telah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar, saya akan memberikan soal atau tugas yang berkaitan dengan keliling tapi sudah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian untuk siswa yang belum sama sekali memahami konsep keliling, tentunya harus saya memberi pemahaman lagi tentang konsep keliling itu seperti apa, mulai dari hal yang sederhana sampai mereka bisa begitu. Kemudian untuk murid yang sudah memahami namun belum lancar operasi hitung dasar, itu juga tentunya akan diberikan perlakuan berbeda, di mana mereka mungkin diberi dulu hitungan yang agak mudah dengan angka-angka yang lebih kecil seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Sebastiana. Lagi satu ya, yang ketiga. Singkat dan jelas, silakan. Oke, kita ke Pak Hieronymus. Mudah-mudahan nggak salah nyebut ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada masalah penyebutan nama. Silakan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Menurut saya terkait dengan kasus yang dialami oleh Ibu Lucy ini, mungkin hal yang perlu dilakukan adalah terkait dengan strategi pembelajaran yang harus dia jalankan. Kebetulan saya juga bukan guru matematika Bu, tapi saya coba andai-andai bahwa
pembelajaran yang harus dia lakukan itu mungkin ada penerapan konsep-konsep yang nyata mungkin dalam proses memberikan pemahaman yang bagus atau yang baik kepada siswa agar siswa bisa memahami dan melakukan operasi hitung dasar tersebut. Mungkin berkaitan dengan strateginya, mungkin dia harus memberikan contoh-contoh konkret seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heronimus atas jawabannya. Oke, kita sudah dengar ya kasih aplaus dulu deh secara online ya untuk ketiga kita. Oke, Bapak Ibu, keren sekali ya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Awal gitu ya, saya bilang awal. Kenapa awal? Nah, tentu saja Bapak Ibu harus tetap menjadi perhatian tujuan yang Bapak Ibu terapkan atau tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu capai itu apakah bisa dilakukan dengan strategi yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ya. Apa yang Pak Ibu sampaikan tadi itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Segala keputusan yang masuk akal. Saya melihat siswa saya itu seperti ini. Kalau ada guru lain yang menyalahkan, ini bukan termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu harus punya alasan, punya berbagai referensi bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nggak ada patokan, metodenya harus begini. Makanya tadi miskonsepsinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan metode atau bukan strategi khusus patokannya harus begini. Gitu ya. Tetapi segala keputusan yang masuk akal, yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya. Saya menerapkan pembelajaran itu seperti ini karena saya lihat siswa saya perlu ini gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Tuh. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata sudah paham. Oke, berikutnya, kebutuhan belajar siswa yang kedua itu adalah minat. Nah, minat ini adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu menurut Tomlinson Bapak Ibu. Oke, kita lihat cek jamnya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu melihat kebutuhan belajar murid itu dari segi minat, maka yang pertama cocokkan dulu minat dengan tujuan pembelajarannya. Jadi selalu orientasinya kita ke tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, maka nggak bisa kita lepas dari nature of content. Kurikulum ada tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi nggak bisa cocok nggak minat siswa kita ini dengan tujuan pembelajaran kita. Gitu. Jika misalnya sudah cocok, nah berarti bisa kita mengkoneksikan. Jadi kita bisa menghubungkan antara materi pembelajaran. Gitu. Nah, jika sudah mampu mengkoneksikan pembelajaran, maka otomatis Bapak Ibu akan mampu untuk menjembatani, menuntun siswa kita. Pengetahuan awal murid yang sudah dimiliki itu bisa dijembatani dengan pengetahuan baru yang akan mau kita ajarkan. Gitu. Kemudian, setelah menjembatani, tentu saja Bapak Ibu sudah mampu memotivasi. Oh, saya mampu mengkoneksikan, kemudian saya mampu menjembatani, menuntun siswa kita, kemudian berikutnya saya mampu memotivasi siswa saya. Jadi memungkinkan bagaimana siswa itu motivasi terutama intrinsiknya ya, bagaimana motivasi yang muncul dari dalam siswa untuk belajar itu karena sesuai dengan minatnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, minat itu bukan hanya sebatas saya suka matematika, saya sukanya yang sosiologi gitu, misalnya saya suka pelajaran ekonomi, bukan hanya sebatas dari pembelajaran gitu ya. Ini area minat itu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi minat itu bisa dari segi ada yang suka pidato, ekspresi ya, mode ekspresi, ada yang suka grafis gitu, ada yang suka lukis, ide-ide, rencana, teori. Nah, itu banyak sekali. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa minat murid itu adalah berbeda-beda dan minat murid itu bisa berkembang. Misalnya hari ini, saya sukanya matematika, tapi besok kalau pelajarannya udah sulit, nggak paham, ya saya nggak suka lagi sama matematika. Gitu.
Itu salah satu kebutuhan belajar murid yang kalau Bapak Ibu melihat dari orientasi minat. Jadi minat murid itu bisa berubah-ubah setiap saat gitu. Oke, kemudian kebutuhan belajar murid yang berikutnya itu ada profil belajar atau learning profiles. Nah, kalau profil belajar ini bisa dilihat dari lingkungan belajar gitu ya, mungkin ya Bapak Ibu ya, ada latar belakang budaya, kecerdasan majemuk gitu ya, ada sifat karakter. Nah, itu juga termasuk dari profil belajarnya murid. Ya, lingkungan belajar Bapak Ibu misalnya, oh hari ini kita belajarnya di kebun aja gitu. Itu boleh. Gitu. Oke. Nah, kalau kemarin yang beredar nih Bapak Ibu ya, kalau profil belajar murid itu pasti selalu dikaitkan dengan gaya belajar. Benar nggak? Atau Bapak Ibu pernah dengar nggak? Oh, saya mau gini, kebutuhan belajar murid dari segi profil itu saya ambilnya yang gaya belajar aja. Gitu. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi juga nih Bapak Ibu ya tentang gaya belajar gitu ya. Yang pertama, bagaimana gaya belajar itu adalah mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. Nah, benar nggak seperti itu? Oh, siswa yang visual, ini saya kelompokkan sesama visual. Oh, ini yang sukanya audio, saya kelompokkan menjadi kelompok yang visual gitu misalnya ya. Nah, itu sudah miss ya Bapak Ibu ya. Padahal siswa yang dominannya visual gitu ya, dia bukan berarti tidak memiliki yang audio ataupun yang audio visual gitu. Ataupun yang kinestetik gitu ya. Padahal di dalam diri dia sendiri ketiga gaya belajar ini dia punya gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, kalau prinsipnya, oh saya harus mengkotak-kotakkan ya gitu istilahnya ya, atau mengelompok-ngelompokkan siswa dengan gaya belajarnya itu, nah itu sudah terjadi miskonsepsi. Padahal yang direkomendasikan itu adalah bahwa kita harus menyadari banyak pendekatan pembelajaran. Banyak sekali Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, pembelajaran itu akan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya belajar murid. Oleh karenanya, guru harus mengakomodasi semua gaya belajar murid saat mengajar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gimana kalau 40 orang siswa gaya belajarnya udah beda-beda tuh Bapak Ibu? Gimana? Coba. Padahal itu sebenarnya enggak perlu Bapak Ibu. Cuma saja guru itu perlu mengajar dengan menggunakan strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam. Tuh. Kayak tadi ya. Oh, saya keputusannya yang masuk akal tuh apa nih? Strategi saya tuh apa nih? Biar siswa saya yang pandai setelah dia selesai mengerjakan soal-soal, biar dia nggak mengganggu rekannya yang lain, apa nih strategi saya? Nah, itu misalnya. Itu salah satunya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah. Yang ketiga, guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotakkan murid. Nah, ini tadi udah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya udah terjadi miskonsepsi. Ya. Padahal yang direkomendasikan itu adalah bahwa guru itu harus membantu murid-murid mengembangkan kesadaran bagaimana dirinya belajar dan memahami bahwa pendekatan seperti apa yang cocok atau tidak cocok untuk mereka sebagai individu. Tuh. Jadi kita harus punya referensi yang banyak Bapak Ibu terkait dengan strategi pembelajaran, terkait dengan pendekatan pembelajaran gitu. Yang cocok untuk siswa kita sendiri gitu. Yang tahu bagaimana situasi siswa Bapak Ibu ya hanya Bapak Ibu sendiri gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya mengasumsikan bahwa preferensi belajar murid akan sama dan konsisten di semua mata pelajaran, topik dan waktu. Ini juga menjadi miskonsepsi Bapak Ibu bahwa siswa ini gaya belajarnya adalah audio. Berarti di pelajaran yang lain juga terapkan audio,
pelajaran bahasa Indonesia audio juga, pelajaran matematika audio juga, pelajaran bahasa Inggris audio juga. Nah, ini asumsinya sudah miss Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa siswa yang dominannya yang audio belum tentu yang di situ tuh nggak dia ada kemampuan yang lainnya, gaya belajar yang lain itu ada sebenarnya. Gitu. Maka kita harus bagaimana seorang guru itu punya referensi yang banyak terkait dengan strategi dan pendekatan pembelajaran. Gitu. Nah, ini beberapa ya Bapak Ibu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan asesmen awal. Asesmen itu penting ya Bapak Ibu ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu akan efektif jika dimulai dari asesmen awal dan juga asesmen formatif. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada mengidentifikasi pengetahuan awal. Nah, ini tahu kita, oh siswa ini pahamnya sampai apa ya gitu. Di awal pembelajaran ini kita bisa mengidentifikasinya dengan mungkin memberikan pertanyaan yang ringan-ringan ya. Tadi ada yang jawab, sepakat nggak kalau asesmennya gunakan instrumen yang rumit gitu. Ya, sebenarnya nggak usah rumit-rumit Bapak Ibu, yang sederhana, tapi memang benar-benar bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Tuh. Kemudian berikutnya berbicara dengan guru, berbicara antara guru dengan murid. Nah, sebelum pembelajaran itu boleh diskusi dulu, itu boleh. Itu ya. Atau berbicara dengan wali kelas sebelumnya, itu juga bisa. Atau berbicara dengan guru BK, oh nah ini tuh seperti apa ya, gitu. Itu boleh. Kemudian membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Nah ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Nah ini tadi udah pembelajaran yang efektif. Nah, itu jika Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang proaktif, reflektif gitu. Jadi ada refleksinya Bapak Ibu, mereview dan melakukan refleksi. Ya, kemudian berikutnya mengamati perilaku murid-murid. Nah, dengan pengamatan juga bisa, oh, siswa saya tuh kebutuhan belajarnya tuh seperti ini. Itu juga bisa. Tuh. Oke, kemudian ini lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Nah, Bapak Ibu sudah belajar kan ada 3 proses, 3 hal terkait dengan diferensiasi. Yang pertama ada konten, proses, kemudian ada produk. Ini udah nggak asing lagi bagi Bapak Ibu. Diferensiasi konten, proses, produk. Apakah harus ketiga-tiganya kita lakukan di Bapak Ibu dalam satu waktu? Kalau menerapkan di kelas, misalnya kelas yang kita ajar itu apakah harus ketiga-tiganya Bapak Ibu? Oke, tidak ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Boleh salah satu saja, boleh 2, atau boleh kombinasi ketiga-tiganya Bapak Ibu. Ya, kalau di pelajaran kita misalnya olahraga gitu ya, apakah memungkinkan buat produk? Nah, misalnya seperti itu, nah, enggak mesti harus kita paksa ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Tuh. Nah, itu tadi. Udah saya sampaikan. Nah, ini beberapa contohnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mendiferensiasikan pembelajaran kita di kelas. Kalau diferensiasi produk, nah kalau berdasarkan kesiapan belajar, mungkin ada penugasan produk berjenjang misalnya, ada penetapan tujuan pribadi, pemilihan sumber daya yang bervariasi, kemudian ada pengecekan pekerjaan berdasarkan tingkat kemandirian murid. Nah ini beberapa contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian minat, nah ini juga, kemudian profil, nah ini juga ada. Kemudian kalau dari proses, nah ini misalnya ada kegiatan berjenjang, mini workshop, nah ini juga boleh ya Bapak Ibu, seru nih. Ini saya sering menerapkan ke siswa saya ajak kayak workshop mini gitu ya, atau seperti Bapak Ibu melakukan loka karya gitu.
lokakarya di PGP saya terapkan ke siswa saya. Oh, ternyata ini seru nih gitu. Ya, itu salah satu diferensiasi proses gitu. Kemudian, nah ini ada pilihan RAFT, RAFT. RAFT ini adalah Role Audience Format Target gitu ya. Jadi sebuah strategi bagaimana ini memberikan tugas dengan anak-anak bermain peran gitu. Ini pilihan RAFT namanya ya. Oke, kemudian kalau konten, nah ini dia materi dengan tingkat keterbacaan yang bervariasi, misalnya ada yang teksnya yang direkam, ada video, gambar, grafik gitu. Nah ini beberapa referensi ya Bapak Ibu ya yang saya ambil dari Tomlinson. Gitu. Oke, nah ini tentu saja Bapak Ibu ada manajemen kelas yang efektif. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengakomodasi siswa-siswanya seperti tadi, biar nggak dia duluan selesai mengerjakan tugas, dia nggak mengganggu teman, bikin suasana gaduh di kelas gitu ya. Yang selesai sudah duluan dia ngerumpi, ngobrol gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sebuah kelas dengan manajemen yang efektif gitu. Oke, ini tadi udah. Yang tadi ya. Oke, ini untuk RPP kayaknya Bapak Ibu udah mungkin udah buat ya RPP berdiferensiasi. Kalau sekarang namanya modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya modul ajar yang berdiferensiasi dengan modul ajar yang non berdiferensiasi itu sama Bapak Ibu, nggak ada yang berbeda gitu. Tentu saja mungkin yang hal yang lebih spesifiknya itu adalah bagaimana Bapak Ibu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Itu yang mungkin kalau RPP biasa itu nggak ada gitu. Tapi kalau di RPP berdiferensiasi itu ada. Tapi secara format itu nggak ada bedanya, sama. Oke, nanti bisa Bapak Ibu mungkin saya share ya nanti PPT-nya ini. Nah di situ di Padlet itu ada beberapa contoh, ada teknik bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada KWL, nah ini no, one, kemudian what. Nah, bagaimana tuh strateginya itu sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak nanti belajar sendiri, baca-baca gitu, itu boleh. Gitu. Oke, kemudian lanjut. Ini waktu kita masih banyak ya Bapak Ibu atau udah mau selesai? Lagi 3 menit ya. Aduh, ternyata nggak terasa ya. Oke, ini sudah kita ke refleksi. Kita masih punya waktu lagi kurang lebih 2 menit Bapak Ibu sebelum melakukan refleksi. Nanti bisa menuliskan refleksinya di Google Form yang akan saya share ya Bapak Ibu. Kita diskusi singkat jelas boleh. Kita buka satu sesi pertanyaan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Oke, Pak. Sebentar, saya buka dulu. Siapa yang pertama? Hieronymus, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Namun dalam pikiran saya tadi ada satu hal yang agak kesulitan ya Ibu menurut saya terkait dengan proses penilaian sumatif nanti Ibu. Kira-kira dalam pembelajaran diferensiasi ini Ibu, pada saat kita melakukan penilaian sumatif, kira-kira seperti apa model penilaian yang tepat untuk kita guru jalankan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hieronymus. Nah, kalau asesmen sumatif Pak ya ditanyakan ya, tujuannya untuk apa tuh Pak asesmen sumatif tuh? Mengukur ketercapaian materi pembelajaran kan? Iya Bu, iya Bu. Nah,
Kalau asesmen sumatif itu adalah mengukur ketercapaian suatu proses pembelajaran, baik itu satu materi, satu bab, satu TP gitu ya, atau satu CP, ataupun dari beberapa TP. Jadi bukan melihat bagaimana proses kita yang berbeda-beda di setiap pertemuan gitu. Jadi asesmen sumatif itu ya sama seperti Bapak Ibu yang lakukan, apa mau tes gitu, apakah mau dalam bentuk lisan gitu boleh ya, atau dalam bentuk unjuk kerja misalnya portofolio itu silakan, boleh. Karena apa? Tujuan asesmen sumatif itu kan seperti tadi yang saya sampaikan adalah mengukur ketercapaian materi yang kita ajarkan. Beda dengan asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu adalah mengukur bagaimana proses kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, jadi berbeda dia fungsinya. Untuk bentuknya silakan Bapak Ibu bisa membuat dengan berbagai bentuk ya, ada yang tes, kemudian ada yang non tes seperti tadi. Ya, saya sering menggunakan atau bahkan mungkin ada yang pakai aplikasi PAS misalnya, penilaian akhir sumatif gitu ya, penilaian akhir semester. Nah, itu boleh juga. Atau bahkan ada beberapa sekolah yang hanya menerapkan dari portofolio yang anak-anak kumpulkan, itu juga bisa. Gitu. Itu ya Pak. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Gimana, ada lagi atau sudah cukup? Saya, Ibu. Oke, silakan kita buka lagi satu ya Bapak Ibu biar tidak banyak kita ngambil waktu. Ini udah lewat 1 menit, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Ibu, tadi sesuai dengan penjelasannya Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita tidak membuat pengkotak-kotakan atau mengelompokkan siswa. Sementara dalam pemahamannya saya, dengan adanya asesmen awal itu, berarti saya sudah tahu mengenai kemampuan murid-murid saya. Dan dalam benak saya itu bahwa saya harus mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi tadi itu Ibu mengatakan bahwa guru tidak boleh mengkotak-kotakan. Kira-kira seperti bagaimana itu Ibu? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mungkin bisa lebih terperinci lagi penjelasannya Ibu sehingga saya sebagai guru saya memahami bahwa sebenarnya bukan pengkotak-kotakan tetapi harus menggunakan ini cara mengajar ataukah yang lain ya begitu Ibu. Mohon pencerahannya lagi Ibu. Oke, terima kasih Bu Margareta. Mungkin saya perlu klarifikasi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya mengkotak-kotakkan di sini bukan Bapak Ibu nggak boleh mengelompokkan gitu ya, bukan seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mengkotak-kotakkan itu artinya monoton. Oh hari ini misalnya Bapak Ibu lihat dari gaya belajar kayak tadi ya. Oh gaya belajar siswanya ini adalah visual. Nanti terus monoton seperti itu. Pelajaran Ibu ngambil bahasa Indonesia dikelompokkannya juga sesuai visual. Kemudian ada mapel lain, misalnya mapel IPA juga dikelompokkannya visual. Bukan seperti itu maksudnya Bu. Jadi kita melihat kebutuhan siswa itu secara komprehensif, menyeluruh. Ya, bukan hanya gaya belajarnya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa gaya belajar siswa yang dominan dia visual misalnya, bukan berarti dia nggak ada yang gaya belajarnya yang lain gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan kemampuan atau kompetensi siswa yang lain juga. Misalnya minat seperti tadi. Oh saya minatnya matematika, saya minatnya olahraga. Apakah Bapak Ibu harus mengakomodasi soalnya dalam bentuk olahraga terus? Apakah seperti itu? Nah, enggak kan? Tapi mungkin hari ini dia suka olahraga, mungkin hari ini dia suka matematika karena matematikanya dia paham mudah gitu ya. Tapi besok belum tentu. Saya kemarin nggak suka sudah itu aja yang saya suka matematikanya, tapi hari ini enggak gitu misalnya. Ya, jadi muncul lagi ide Bapak Ibu, kalau siswanya yang kebutuhannya pada saat ini tuh seperti itu, bagaimana ya strateginya gitu.
Itu maksudnya ya Ibu ya, Margareta. Iya. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh buat kelompok. Malah justru pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin ada soal ya nanti. Maaf ya, saya sedikit gitu soal di pretest atau posttestnya, kapan tuh pembelajaran berdiferensiasi akan lebih efektif gitu. Nah, jika dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, dia akan lebih efektif. Kalau strateginya Bapak Ibu menerapkannya dalam bentuk kelompok. Itu ya, Ibu Margareta ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin dicukupkan dulu ya. Ya, mungkin masih banyak lagi pertanyaannya. Terima kasih banyak antusiasnya Bapak Ibu ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, mohon maaf. Ya, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan ke fasilnya atau kita berdiskusi di chat ya. Untuk link Google Form refleksi Bapak Ibu sudah saya kirimkan di kolom chat, bisa dituliskan di situ ya Bapak Ibu ya. Untuk refleksi kita pada hari ini. Oke, terakhir Bapak Ibu yang bisa on kamera, mungkin kita buat dokumentasi dulu, pasang wajah dan wajahnya yang cantik dan ganteng Bapak Ibu, silakan. Kita buat dokumentasi. Oke, Pak Hieronymus mungkin diturunkan dulu tangannya Pak, biar kelihatan wajah gantengnya. Oke, Pak Petrus sudah berias dia nih, biar kelihatan gantengnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto ya, gayanya boleh gaya bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, hebat semuanya, tetap sehat. Saya tutup dengan Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Nama Budaya, Rahayu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, salam dan bahagia. Selamat siang. Untuk Ibu. 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 Ya, izin live ya Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Pak Bernardo, Ibu selamat Kurnia. siang.